Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan jodohmu, seperti Adam dan Hawa berpisah sesaat untuk berjodoh dunia akhirat. Ya. Nah, jadi perpisahan itu belum tentu akhir dari kebersamaan. Bisa jadi perpisahan itu justru adalah awal dari kisah cinta abadi Anda dan mantan. Ya, orang yang berpisah untuk bersama selamanya itu jumlahnya banyak. Bahkan sejak zaman nenek moyang kita, manusia pertama yang diturunkan ke dunia fana ini, Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa, juga mengalami yang namanya fase perpisahan. Mereka berpisah sesaat untuk kemudian kembali berjodoh dunia akhirat. Nah, kalau kita melihat kepada apa yang diupayakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, menurut beberapa ahli sejarah, ya, Nabi Adam itu diturunkan di India, sementara Hawa diturunkan di kota Jeddah. Ya, jadi kalau kita naik pesawat tuh dari India, ya, jadi India itu sejajar ya dengan Kepulauan Andaman tuh ya. Nanti setelah kita flight lagi sekitar 2-3 jam, nah kita memasuki satu daerahnya India tuh, Bengaluru namanya. Ya, dekat itu, dan itu dilewati oleh pesawat. Dan kemudian baru sampai ke kota Jeddah. Jadi itu butuh mungkin perjalanan sekitar 4-5 jam menggunakan pesawat. Ya. Bayangkan Nabi Adam alaihissalam turunnya di India, Ibunda Hawa turunnya di Jeddah. Terpisah dalam rentang jarak yang cukup jauh ya. Walaupun menurut sebagian pendapat mengatakan tinggi dari Nabi Adam alaihissalam itu sekitar 30 hasta. Tinggi sekali. Tapi tetap saja bumi itu amat sangat luas ya. Kita berdiri di puncak gunung di Jepang. Puncak gunung tuh kita berdiri. Kita melihat ke Arab, tidak kelihatan orangnya. Atau puncak gunungnya. Di sana juga ada berbagai bukit ya. Ada Jabal Nur, ada Jabal Rahmah, atau kita naik tuh ke Mount Everest. Apakah puncak dari Jabal Rahmah itu kelihatan? Kan tidak kelihatan. Artinya, biarpun postur dari Nabi Adam alaihissalam itu tinggi besar begitu, tetapi jarak itu tetap menjadi sebuah kendala bagi mereka untuk bisa kembali bersama. Nah, ada 3 hal yang Nabi Adam alaihissalam lakukan
Dan kalau tiga hal ini ada pada diri kita, atau tandanya ada pada diri kita, sesuatu yang terus kita lakukan, maka itu adalah tiga tanda bahwa mantan berjodoh dengan kita. Tapi tiga-tiga tanda ini harus ada ya, tidak bisa cuma dua, tidak bisa cuma satu. Ketiga-tiganya harus ada pada diri kita. Jadi yang pertama tandanya, ya, ketika kita tidak pernah berputus asa dalam berdoa, memohon pertolongan Allah agar bisa dipertemukan dan bersatu lagi dengan mantan yang kita cintai. Itu yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, memohon petunjuk kepada Allah. Beliau bertaubat, taubatnya saja beliau membaca doa Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Tahu berapa tahun beliau bertobat, bersujud memohon ampun kepada Allah? Selama 300 tahun. Ya, kalau usia Nabi Adam itu 1000 tahun di dunia, maka bisa dibayangkan, ya, 30% dari usia beliau gunakan untuk memohon ampun kepada Allah, untuk berdoa. Ya, kalau kita misal usianya 70 tahun, ya, kalau 30%-nya ya sekitar berapa itu? 7 kali 3, 21 tahun. Ada tidak di antara kita yang sanggup berdoa sampai 21 tahun? Sepertiga dari usianya. Jangankan 21 tahun, 21 hari saja kita berdoa, mantan belum kembali, kita sudah menyerah, sudah putus asa. Ya, tidak mau lagi berdoa. Padahal Nabi Adam alaihissalam adalah contoh terbaik. Beliau tidak pernah berputus asa dalam berdoa, memohon petunjuk kepada Allah, minta ampun, dan Allah berikan ampunan, dan Allah berikan petunjuk kemana dia harus berjalan untuk bisa menemui Hawa, istri yang sangat beliau cintai. Ya, karena itu tandanya yang pertama, ketika kita tidak pernah putus asa dalam berdoa. Mantan belum kembali, tidak apa-apa. Mantan sedang dekat dengan orang lain, tidak apa-apa. Ya, belum ada tanda-tanda mantan kembali, tidak apa-apa. Kita tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Tuhanku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi orang yang tergesa-gesa, orang yang putus asa dalam berdoa itu mengatakan, saya sudah berdoa, tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali kepada saya. Ya, nah, kalau kita menyerah, maka selesailah sudah kisah kita dengan mantan. Tetapi ketika kita tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, itu adalah tanda yang sangat penting bahwa mantan adalah jodoh kita. Kemudian tanda yang kedua, kita selalu mencintainya.
seperti Nabi Adam alaihissalam. Apa yang menggerakkan beliau untuk terus berdoa, memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Hawa? Karena cinta. Nabi Adam alaihissalam bisa saja berdoa, memohon istri pengganti dari Siti Hawa, tapi tidak pernah beliau lakukan. Ya, yang beliau lakukan adalah memohon kepada Allah agar bisa dipersatukan kembali dengan Hawa. Kenapa demikian? Karena cinta. Ya. Nah, kalau ada tanda kedua ini, kita masih dan selalu mencintainya, maka itu adalah tanda yang sangat penting bahwa mantan adalah jodoh kita. Kemudian tanda yang ketiga, kita berusaha keras untuk bisa bersama lagi dengan mantan. Seperti yang saya ceritakan di awal, Nabi Adam turunnya di India, Hawa turunnya di Jeddah. Jauh itu, naik pesawat saja 5 jam. Ya, nah, kalau Nabi Adam tidak mau berusaha keras, berjalan dari India, ya, sementara Hawa juga sudah bergeser ke kota Mekah, dan kemudian mereka dipertemukan di Jabal Rahmah. Kalau Nabi Adam tidak mau berjalan menyeberangi laut, ya, biarpun Nabi Adam tingginya 30 hasta, laut itu dalam ya, mungkin di pinggir-pinggir masih kedalamannya 15 hasta, 20 hasta, tapi di tengah laut itu bisa sampai 60 hasta, 100 hasta kedalamannya. Nabi Adam berjuang, ya, untuk bisa menyeberangi lautan dari India sampai ke kota Jeddah, melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah dan bertemu Hawa di Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Usaha keras, dan itu bukan sehari 2 hari berjalan, mungkin bertahun-tahun waktu yang dibutuhkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk menjemput istri yang sangat dia cinta. Ya, di zaman kita juga harus berusaha keras. Mungkin mantan tidak mau dijemput sekarang, mungkin mantan tidak mau ditemui, tetapi kita berusaha keras menjadi seseorang yang mantan inginkan, menjadi seseorang yang mapan, agar tidak ada lagi penolakan dari orang tua mantan. Nanti mantannya sudah mau, pada saat mau melamar, orang tuanya yang menolak karena melihat kita belum mapan. Untuk itu kan dibutuhkan kerja keras, terus berusaha, karena dengan memiliki harta, dengan memiliki banyak tabungan, dengan memiliki berbagai aset, dengan memiliki gelar sarjana, kita akan menjadi orang yang lebih dihargai. Dan kalau ini ada pada diri kita, sepertinya susah bagi calon mertua untuk menolak. Zaman sekarang, ya, siapa yang bisa menolak calon menantu yang mapan, yang kaya raya, punya gelar sarjana, memiliki akhlak yang baik, ya. Nah, maka kuncinya adalah terus berusaha keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Semakin keras kita berusaha, semakin besar rezeki yang bisa kita peroleh.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.